Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola adalah teman, I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas tentang Premier League, review pertandingan weekend kemarin, Game Week 2, sekaligus membahas preview untuk pertandingan Game Week yang ketiga. Dan langsung aja kita mulai dengan beberapa berita dulu ya sebelum review pertandingan kemarin. Jadi Man United resmi mendapatkan Manuel Ugarte dan si Scott McTominay pergi ke Fiorentina. Napoli kok Fiorentina. Yang Fiorentina De Gea ya, pergi ke Napoli, and then si Hannibal itu juga pindah ke Burnley seharga 9,8 juta euro atau pound sterling, antara itulah. Pokoknya angkanya bulat, bagus, 9,8 atau 10 or something. And apalagi ya, Gundogan juga balik lagi ke Man City setelah di Barcelona selama 1 tahun, tapi balik lagi ke City free transfer karena menurut Hansi Flick si Gundogan ini tidak akan menjadi pilihan utama. Padahal Gundogan itu pemain kunci Barcelona musim lalu loh. Dia itu yang create chance paling banyak, asisnya juga sampai belasan kalau nggak salah. So I don't know. Ya dia balik lagi ke City, and ya kita lihat aja ya. Sekarang kita mulai dulu dengan pertandingan pertama antara Brighton melawan Manchester United. Yang sepertinya United ini punya keahlian, punya seniman ya dalam bidang merusak ekspektasi gitu. Karena setelah minggu lalu Man United menang sama Fulham 1-0, mainnya bagus, banyak peluang dibuang, tapi menang 1-0 itu membuat fansnya optimis. Akhirnya mereka kembali bertemu dengan Brighton yang memang entah kenapa kalau ketemu Man United itu mereka seringnya menang gitu dan mainnya bagus banget gitu. Nah, Man United sendiri akhirnya mencetak rekor kebobolan gol yang bikin kalah atau kebobolan winning goal di menit 90 ke atas yang ke-6 kalinya di Premier League sejak era Ferguson selesai. Nah, kalau di era Ferguson itu cuma 2 kali, nah ini udah 6 kali. Dan kayaknya pusing juga sih. Sebenarnya mainnya bagus sih Man United waktu lawan Brighton ya. Menurut gue mereka unlucky aja karena bisa kalah. Dan sebagai fans MU, gue juga kalah sama Brighton yang ini tuh gue kayak biasa aja gitu, nggak sampai merusak good vibes yang dibikin oleh Ineos, terutama karena mereka dapat pemain dan sebagainya itu. Nah sekarang kita ke Manchester Biru, yaitu Ipswich melawan Manchester City, di mana Man City akhirnya menang dengan 4-1. Erling Haaland mencetak hat-tricknya yang ke-7 di Premier League dalam 68 pertandingan aja. Ini tuh cepet banget, gila. Wayne Rooney itu juga 7 kali hat-trick di Premier League dan dia butuh 491 pertandingan untuk mencapai angka yang sama. Nah yang paling banyak tuh Kun Aguero, kalau nggak 12 hat-trick atau berapa, tapi itu dia kayak banyak banget lah pertandingannya, kayaknya tembus 1000 pertandingan. Nggak mungkin ya 1000 ya, 700 kali ya, gue nggak tahu, gue lupa. Dan si Erling Haaland musim ini gue ngerasa dia lebih sharp dibanding musim lalu, karena menurut gue dia itu dapat istirahat yang cukup ya, karena waktu Euro dia kan nggak main kan, jadi si Erling Haaland tetap oke. So thank you buat Norwegia mengorbankan timnas Anda untuk kesegaran Erling Haaland di Premier League musim ini. Next ada Chelsea melawan Wolverhampton. Akhirnya Chelsea ini menemukan cara untuk mencetak gol, yaitu main melawan Wolves. Noni Madueke mencetak hat-trick hanya dalam 14 menit. Nah ini membuktikan bahwa kadang-kadang membeli pemain muda seharga setengah GDP sebuah negara kecil itu bisa berbuah manis. Dan Cole Palmer juga bagus, 1 gol 3 assist. Chelsea menang 6-2 ya sama Wolves. Keren, kira menang. And ya tetap aja si Chelsea ini, gue nggak tahu sih, mereka katanya mau beli Sancho terakhir atau mau swap deal sama Sterling, I don't know. Tapi udah, Chelsea membaik. And then sekarang ada Arsenal, yaitu yang berhasil menang 2-0 lagi. Jadi pekan pertama menang 2-0, pekan kedua menang 2-0. Dan Mikel Arteta sepertinya baru aja menyadari bahwa dia itu kalau mau bisa ganti starter loh. Beneran, starting 11-nya tuh boleh diganti. Revolusioner banget tahun lalu. 7 pemain Arsenal itu bermain lebih dari 30 pertandingan liga sebagai starter. Jadi tahun ini Arteta berencana untuk ya tetap ngelakuin hal yang sama sih. Tapi ada sedikit pergantian pemain. Minimal Leandro Trossard sekarang main dari awal ya, nggak menjadi super sub yang baru main waktu Arsenal udah ketinggalan. And Kai Havertz juga bagus.
Gue nggak tahu Arsenal ini jadi beli striker apa enggak karena Havertz meningkat permainannya. Dan ada Liverpool, di mana Luis Diaz di pertandingannya Liverpool itu berhasil mencetak gol pembuka Liga Inggris Liverpool di Anfield untuk musim ketiga berturut-turut. Jadi dia untuk 3 musim berturut-turut jadi pencetak gol pembuka nih untuk pertandingannya Liverpool di Anfield. Gol pertama Liverpool di Premier League di Anfield gitulah. Ini memang rekor yang spesifik banget dan sama sekali nggak penting sih. Tapi setidaknya Liverpool punya sesuatu untuk dirayakan selain nggak kehilangan pemain ke Arab Saudi minggu ini gitu. Dan kayaknya kalau lihat Liverpool walaupun ditinggal oleh Klopp tapi masih ada nukleusnya gitu ya, masih bisa main kayak zamannya Klopp gitu. Yang di golnya Luis Diaz ini kan sepak bolanya Jurgen Klopp banget kan ya, walaupun counter attack biasa sih. Gue nggak ngerti sih kenapa MU nggak bisa kayak gini ya, kayak tim-tim kayak Liverpool, kayak Brighton gitu, mereka gonta-ganti pelatih terus cuma butuh kayak 1 bulan latihan bareng and then bisa lagi main persis kayak yang sebelumnya. Sementara MU kita harus ada Ineos FC, beli pemain sampai puluhan pemain, bertahun-tahun, mengumpulkan 7 Dragon Ball gitu. Belum bisa mainnya sama kayak zamannya Ferguson. Gue nggak tahu deh, nggak ngerti gue kenapa bisa kayak gitu. Ada apa lagi ya? West Ham sih yang menarik dari pertandingannya West Ham itu, jadi si Thomas Soucek sama Jared Bowen itu menyelamatkan seorang ball boy yang tertimpa papan iklan LED. Gila, heroik banget ya. Menunjukkan kalau keselamatan lebih penting dibandingkan sekedar pertandingan sepak bola. Dan ball boy itu selamat untuk melihat hari di mana West Ham mungkin akan bermain sepak bola yang menghibur. Gua nggak terhibur sih nonton West Ham main, ya mungkin nanti ya di tahun 2045 ya bareng sama tahun Indonesia Emas permainannya West Ham menghibur. Oke. Oh ya, satu lagi si Fulham, akhirnya Fulham berhasil juga Emil Smith Rowe ya berhasil mencetak gol di Premier League setelah 857 hari nggak mencetak gol, waktu yang cukup lama. Emil Smith Rowe dulu sempat disebut sebagai akan jadi bintang baru Arsenal, dapat nomor punggung 10, and then perlu cedera, and then nggak dapat space, nggak dapat tempat main, dan akhirnya pindah ke Fulham. Dan kayaknya di Fulham dia dipercaya karena walaupun belum begitu fit stamina-nya, tapi 2 pertandingan ini dia jadi starter terus. Ya walaupun diganti sih, nggak main 90 menit, tapi memang lagi build up fitness gitu. So Arsenal katanya punya buyback slot buat si Emil Smith Rowe sih, dengan harga 3 kali lipat katanya ya, I'm not sure. Tapi mungkin perlu dibeli juga nanti kalau udah mateng kayak gitu. So itu dia untuk review Liga Inggris kemarin. Dan untuk preview game week yang ketiga, tentu aja partai pilihan Popo adalah Manchester United melawan Liverpool. Ini adalah derby mirip dengan 2 musim pertama Ten Hag ya. Waktu itu pekan ketiga juga MU ketemu Liverpool. Dua-duanya waktu itu sama-sama belum pernah menang, dan akhirnya MU menang, dan itu yang membawa MU menjadi dapat momentum ya, menjadi peringkat ketiga liga. Nah kita lihat aja itu hari Minggu ya. Ada Man United lawan Liverpool jam 10 malam. Jam 7:30-nya di hari yang sama ada Newcastle lawan Tottenham. Jadi minggu depan ini lumayan seru-seru sih. Ada Arsenal lawan Brighton hari Sabtu jam 6:30 malam. Jadi partai pilihan Popo ada 3. Sabtu 31 Agustus 6:30 Arsenal Brighton. Minggu 7:30 Newcastle Tottenham. Dan jam 10 ada Man United lawan Liverpool. Prediksinya lo bisa lihat di layar. Gue masih berani prediksi MU menang lawan Liverpool 2-1 karena gue fans MU ya, harus optimis. Ini masih Agustus, harus optimis. Nanti mulai pesimis kalau udah Desember, Januari, Februari gitu ya. Oke. Yaudah gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, follow, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Dan kita ketemu lagi di Tiang Jauh minggu depan.